Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rahma Suryani. With my topic presentation today, the title is Virtual Assistant Challenge in Project-Based Internship with Recommend Academy. In the introduction, I hold a degree in English education, which has equipped me with strong communication, collaboration, and project management skills. I continue to develop my competency through workshop, academic research, and participation in technology-based initiatives. These are my experiences and skills. First, in Oms Upkeep, I serve as deputy group leader responsible for supervising, evaluating, and coordinating all orientation activity for new students. English for Tourism project, I designed a travel theme website using emoji to showcase international tourism while enhancing my English digital communication skills. English for Tourism, I created a virtual room in special featuring international monuments with description to enhance visual presentation and descriptive language skills. Lastly, in academic listening and speaking project, I analyzed the Duolingo application and presented the result in a webinar to strengthen analytical and academic presentation skills. These are my table of contents. For the aim, analyze a customer support report based on raw customer support ticket data from the last 2 weeks, with the dashboard displaying average message resolution time, resolution on first contact, customer satisfaction rating, and top 3 ticket patterns. In the case study, there is ticket data from the last 2 weeks that needs to be processed to create a report which will contain response time, resolution time, first contact resolution, customer satisfaction rate, and top 3 ticket patterns. This is for the result, column 1. For the average response time, untuk waktu respon rata-ratanya, dengan hasil menunjukkan bahwa respon tercepat adalah 16 menit dengan rumus Excel min atau smallest. Nilai terkecil yang diambilnya yaitu dengan menghasilkan respon tercepat 16 menit, yang dimana menunjukkan efisiensi yang cukup tinggi. Sementara untuk respon largest-nya itu dengan hasil 65 menit yang merupakan adanya sedikit penyimpangan yang dapat mempengaruhi kepuasan. Kemudian the average atau median dengan hasil 29,5 menit, berarti itu menunjukkan setengah dari pesan yang dijawab dalam waktu kurang dari 30 menit. Kemudian untuk the average ticket resolution time, waktu penyelesaian tiket rata-ratanya hasil tiket tercepatnya yaitu 43 menit dengan rumus min, yaitu nilai terkecil, yang dimana menunjukkan bahwa penyelesaian tercepat ini sudah tercapai, namun rata-rata dengan 134 menit ini menunjukkan bahwa sebagian besar tiket memakan waktu cukup jauh lebih lama. For the average customer satisfaction rating kepuasan pelanggan ini menghasilkan moodnya itu 2, kemudian mediannya 2,5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tidak cukup puas, biasanya memberikan rating 1-2. Kemudian untuk rating 5 itu sangat jarang karena menunjukkan kualitas layanan yang kurang konsisten. The average ticket resolution on first contact dengan jumlah tiket 50, dan saya juga menggunakan formula atau rumus FCR, first contact resolution, dengan menggunakan rumus tiket selesai pada kontak pertama dibagi tiket totalnya 50 dikali 100%. 22 dibagi 50 dikali 100%, menghasilkan waktu 0,44 dikali 100%, yaitu menghasilkan 44%. Jadi hasil dari the average ticket resolution of first contact yaitu 44%. Dengan total 55 tiket, 22 diantaranya diselesaikan pada kontak pertama, yang menunjukkan bahwa 44% ini hampir setengah dari tiket ditangani tanpa perlu ditindaklanjuti. This is top 3 pola tiket atau top 3. Pola teratasnya saya menggunakan nama agent dan juga skor kepuasannya, karena dilihat dari skor 5 ini hanya digunakan oleh beberapa orang. Saya juga menggunakan rumus Excel dan track data tersebut, kolom tersebut, all data, kemudian menggunakan filter sort largest to smallest, yang dimana menghasilkan bahwa hanya Charlie alias Tanbook yang menggunakan atau yang memberikan skor kepuasan 5. Next, for recommendation response time. Untuk meningkatkan waktu respon, bisa ditinjau melalui tiket yang memakan waktu lebih dari 60 menit ini dan bisa ditangani segera penyebabnya, seperti jam sibuk atau keselamatan sistem. Kemudian usahakan supaya waktu respon median di bawah 20 menit dengan menggunakan balasan otomatis atau chatbot pada saat resolution time ini
menggunakan otomatis tugas rutin, dan juga secara cross-team collaboration, mengurangi transfer agent, atau bahkan meningkatkan kolaborasi dengan alat secara real time, dan atur peringatan untuk tenggat waktu yang mendekat. Dan saya juga menyertakan pie chart, ini untuk response time, kemudian ini untuk resolution time. This is for recommendation satisfaction rating. Untuk meningkatkan tingkat kepuasannya sendiri, bisa juga menggunakan tinjauan tiket dengan peringkat rendah terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Misalnya seperti respon lambat atau komunikasi yang buruk, dan gunakan umpan balik jika tersedia. Tingkatkan juga resolusi kontak pertama dengan menyelesaikan lebih banyak masalah dalam satu interaksi, kemudian ikut perkembangan peringkat di bawah 3, dan latih agent dan empati supaya bisa dengan cepat pemecahan masalah dan komunikasi yang fleksibel. And then recommendation for ticket resolution on first contact, bisa juga menggunakan identifikasi mengapa beberapa tiket tidak diselesaikan pada awal. Misalnya ada masalah kompleksitas atau keterlambatan agent. Solusinya bisa juga menggunakan pelatihan agent untuk melakukan troubleshooting secara lebih efektif. Serta gunakan sesuatu atau yang bisa otomatis, misalnya chatbot. And this is my chart for customer satisfaction, and this is for resolution and first contact. For recommendation top 3, bisa juga menggunakan agent dengan peringkat yang rendah, lakukan pelatihan ulang tentang komunikasi, empati, dan pengelolaan emosi menggunakan studi kasus nyata. Bisa juga menggunakan pantauan waktu respon dengan peringatan SLA, dan tinjau secara rutin log obrolan dan interaksi untuk memberikan bimbingan yang terarah guna meningkatkan kinerja tersebut. And this is my chart, top 3 politika. For the second aim, it is to create 3 short and clear social media caption under 125 characters that reflects the brand's voice, encourage specific action, and include a direct call to action to inspire audience engagement with the campaign poster. In this case study, caption will be developed based on 3 posters requiring an understanding of their visuals, key message, and proportional context. Untuk teks yang pertama, saya menggunakan analisis kalimat pembuka dan juga tagline, atau tagline itu bisa disebut kalimat pendek yang mudah diingat, yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk atau perusahaan dan membuat para pembacanya ingin terus membaca. Ya, seperti halnya yang tertera pada The Sentences, saatnya bangun portfolio kelas ini. Itu menggunakan tagline yang pendek, kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Kalimat yang kedua ini dianalisis menggunakan FAB atau Features, Advantages, Benefit. Untuk F itu ciri khusus dari produknya, A untuk menjelaskan tentang produk tersebut, kemudian B untuk benefitnya. Bisa dilihat juga saya menjelaskan adanya benefit seperti sertifikat resmi dari mitra perusahaan dan sampai ke peluang direkrut oleh 20 lebih perusahaan ternama sesuai dengan yang tertera di saya. Di kalimat yang ketiga ini saya mencantumkan link karena adanya CTA atau Clarify to Action Instruction, yaitu adanya sebuah interaksi yang dimana nanti para readers itu melakukan sebuah tindakan untuk mengklik atau mendaftar di link tersebut. Dan saya juga mencantumkan beberapa hashtag untuk supaya bisa mengelompokkan sebuah konten di sosial media berdasarkan topik atau minat tertentu, kemudian juga supaya memudahkan pengguna untuk menemukan postingan ini. Tidak lupa juga ada kalimat penutup, jangan sampai tinggal. Kalimat penutup untuk mendorong respon, tindakan, dan sekedar meninggalkan kesan yang positif. Oke, sama halnya dengan poster yang kedua ataupun poster yang ketiga, saya juga menggunakan analisis. Teks yang pertama itu menggunakan kalimat pembuka, tagline, kalimat pendek yang mudah diingat, dan teks yang kedua menggunakan FAB atau Features, Advantages, Benefit. Adanya beberapa keuntungan dari acara tersebut. Ketika kita mendaftar acara tersebut, adanya benefit yang tertera sesuai dengan yang sudah saya tampilkan di layar. And then teks yang ketiga itu adanya link untuk mendaftar, yaitu dengan analisis CTI, Clarify of Action Instruction. Jadi ketika readers membaca dan melakukan action sesuai dengan instruksi mendaftar pada link tersebut, yaitu CTI kita bisa berhasil karena
menghasilkan sebuah tindakan yang menampilkan konten comparison, adanya before and after evaluation. Perbedaannya hanya di saya mencantumkan emoticon supaya sesuai dengan trendy atau bahkan mengikuti arus Gen Z. Dari yang awalnya hanya kalimat-kalimat yang tertera, kemudian ditampilkan supaya lebih menarik, itu dengan menggunakan emoticon. Sama halnya juga dengan ya before and after yang kedua, caption yang kedua, dan caption yang ketiga juga menggunakan emoticon. This is my references. Alright, this is from me. I think enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.